Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu nikmat yang luar biasa yang kita nikmati pada saat ini. Dengan kedua nikmat tersebut kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khusyuk. Dan kedua nikmat itu, salah satu di antaranya dari dua nikmat itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, melebihi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bisa dikatakan begini, akan percuma seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan kalau tidak ada nikmat yang satu. Akan percuma seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur yang panjang kalau dia tidak memiliki nikmat yang satu. Akan percuma seseorang memiliki nikmat kekayaan kalau tidak memiliki satu nikmat. Akan percuma seseorang memiliki nikmat kedudukan kalau tidak memiliki satu kenikmatan. Artinya nikmat ini sangat besar. Walaupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga besar, tetapi puncak daripada kenikmatan itu bagi kita adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini pemahamannya, mengapa nikmat iman itu jauh lebih besar daripada nikmat yang lain. Kalau nikmat panjang umur tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi panjang umur tersebut menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang memiliki nikmat kekayaan tidak didasari dengan nikmat iman kepada Allah, bisa jadi kekayaannya tersebut menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Itu artinya sangat penting kita mensyukuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat iman ini di dalam satu riwayat itu bisa menghindarkan kita, bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka ketika kita di akhirat nanti. Dengan nikmat iman, walaupun nikmat iman itu sangat kecil di dalam hati kita, tetapi nikmat itu bisa melindungi kita, bisa menghindarkan kita daripada siksa api. Dalam satu riwayat disebutkan ketika di akhirat nanti manusia itu sudah diadil, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahli surga Allah persilakan dia untuk masuk surga. Begitupun juga dengan ahli neraka, mereka juga Allah Subhanahu wa taala giring ke dalam api neraka. Yadkhulu ahlul jannah il jannah, dimasukkanlah ahli surga itu ke dalam surga. Wa ahli nar ila nar, ahli neraka pun ke Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Summa yaqulu azza wa jalla, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wahai para malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkanlah mereka yang berada dalam api neraka. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Bagi siapa yang di dalam api neraka itu dirinya, di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun iman tersebut kecil sebesar biji zarah, tapi keluarkanlah dari Allah Subhanahu wa taala mereka itu di dalam api neraka karena iman. Nah, itu artinya penting sekali nikmat iman ini untuk kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur nikmat iman ini? Salah satu di antaranya tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ikhtiar kita, disitulah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman. Kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban kita, untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah yang lainnya
yaitu ibadah sholat sebagaimana kita telah tunaikan pada subuh hari. Ibadah sholat ini kata para ulama itu puncak dari sekian banyak ibadah. Puncak dari sekian banyak ibadah itu adalah ibadah sholat. Karena di dalam sholat itu tercakup kumpulan dari semua ibadah-ibadah. Kalau ibadah haji, dia hanya niat dan ibadah fisik saja. Kalau seandainya tidak hafal kita doa-doanya, sa'i, tawaf, itu tidak mempengaruhi ibadah haji. Tetap sah ibadah haji. Karena haji itu hanya ibadah fisik dan membutuhkan niat. Niat yang kuat. Lalu kemudian dia ikuti semua rangkaian ibadah haji dengan fisiknya, maka dia sudah menunaikan ibadah haji, sah ibadah haji. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah puasa. Puasa itu menahan diri kita. Boleh kita berbicara di situ, tetapi berbicara yang baik di dalam puasa. Boleh kita bermain, tetapi bermain sesuai dengan tuntunan, bukan memperturutkan hawa nafsu. Itu ibadah puasa. Tapi kalau ibadah sholat tidak diperkenankan. Harus kita ketika takbiratul ihram berbicara, walaupun pembicaraan tersebut baik. Itulah sholat itu artinya kumpulan dari semua ibadah, yang dimana sholat puncak dari semua ibadah. Ibadah gerakan ada di dalam sholat. Ibadah zikir di dalam sholat. Lalu kemudian sholat tidak boleh kita berbicara setelah takbiratul ihram. Batal sholat itu. Itulah penting kata para ulama itu seseorang untuk memahami tentang sholat itu, karena sholat adalah puncak dari sekian banyaknya ibadah. Dan di dalam sholat itu juga kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah Isra Mi'raj itu disebutkan, biasanya kalau di peringatan Isra Mi'raj itu Mi'rajul Mu'min, Mi'rajnya seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah as-shalah, dengan salat. Kalau Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langsung Rasulullah SAW. Tetapi kita kalau ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, bukankah di dalam sholat itu kita diwajibkan atau menjadi rukun di dalam sholat itu, yaitu membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah itu ada interaksi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah puncak dari sekian banyaknya ibadah, dan di dalam ibadah sholat itu ada salah satu hal terpenting yang menjadikan kita itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suratul Fatihah. Bahkan seseorang di dalam riwayat hadis itu tidak sah kalau dia tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Di dalam setiap rakaat sholat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sholat, tidak dikatakan sholat seseorang itu ketika dia tidak membaca suratul Fatihah. Tapi dengan kata lain, tidak sah sholat seseorang di saat dia tidak membaca suratul Fatihah. Mengapa begitu pentingnya suratul Fatihah di dalam sholat? Karena memang di dalam suratul Fatihah itu kita berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat hadis itu, hadis qudsi disebutkan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara aku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian. Idza qala al-'abdu, ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untukmu ya Allah Tuhan semesta alam. Artinya tidak ada pujian-pujian yang istimewa kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kami itu pernah menyebutkan, ketika kita memuji seseorang hamba, maka hakikatnya kita itu memuji Allah. Tetapi diawali dengan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, cerah sekali engkau hari ini, misalnya. Kalau bahasa kita subhanallah, gembiranya cara baik. Sesungguhnya kita itu sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ketika kita memuji seorang hamba itu, maka hakikatnya kita memuji Allah, karena Allah telah memberikan dia kegembiraan pada hari. Allah yang telah mencurahkan kegembiraannya pada hari. Maka kita sesungguhnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian puncak dari segala pujian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, tidak ada pujian yang terbaik kecuali pujian hanya itu. Engkau lah yang menguasai alam ini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menjawab pujian seorang hamba tadi, hamidani ya abdi. Hamba-Ku kepada Allah telah memuji aku. Allah jawab langsung kalimat kita, alhamdulillahirabbil alamin. Idza qala, lalu kemudian ketika seorang hamba itu melanjutkan bacaannya, Ar-Rahmanir Rahim. Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, asna alayya. Hamba-Ku kembali menyanjung. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Hamba-Ku kembali menyanjung. Lalu kemudian ketika seorang hamba tersebut melanjutkan kalimatnya, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, pada hari pembalasan nanti tidak ada yang lebih berkuasa kecuali hanya Engkau yang berkuasa. Jika di dunia ini banyak penguasa-penguasa, tetapi di akhirat nanti, di hari pembalasan nanti hanya satu penguasa, hanya satu yang merajai semua, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang berkuasa pada hari itu ya Allah, kecuali hanya Engkau yang berkuasa, kecuali hanya Engkau satu-satunya menguasai Tuhan. Maka ketika kita mengucapkan kalimat itu di dalam sholat kita, Maliki yaumiddin, Engkaulah ya Allah yang menguasai hari pembalasan, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fawwadha alayya abdi. Hamba-Ku kepada Allah berserah diri kepadanya. Hamba-Ku telah menyerahkan dirinya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini puncaknya daripada ulama. Puncak daripada kalimat kita di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk semua aktivitas kita. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, perjanjian antara aku dengan hamba, wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta akan aku kabulkan. Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah janjiku antara aku berAllah dengan hamba-Ku, wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta aku kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajarkan langsung permintaan terbaik setelah kita mengakui bahwasanya Allah tempat kita beribadah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, lalu kemudian kita bermohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka doa pertolongan yang terbaik itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Kalau pemahaman secara luasnya, tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus itu setiap gerak diri kita bermohon kepada Allah untuk ditunjuk di jalan yang lurus. Ketika kita mencari nafkah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus untuk mencari nafkah, agar supaya nafkah yang aku berikan kepada keluarga-Ku nanti adalah nafkah yang halal. Ihdinas siratal mustaqim, pemahaman. Ketika kita mungkin ingin bepergian ke suatu tempat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, agar supaya aku selamat di dalam perjalanan, agar supaya aku selamatkan Engkau, aku selamatkan daripada mara bahaya. Itu penjawaban dari kalimat ihdinas siratal mustaqim.
Itulah permohonan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah jalan sebagaimana jalan hamba-hamba yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukanlah jalan hamba-hamba yang Engkau murka. Begitupun juga bukanlah jalan hamba-hamba yang Engkau sesatkan. Maka di dalam sholat, puncak daripada dialog kita itu di dalam surat Al-Fatihah, dan puncak daripada surat Al-Fatihah itu adalah iya wa iya. Artinya kita mengalami sepenuhnya bahwasanya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Walaupun mungkin secara syariatnya kita minta bantuan kepada seseorang, tetapi hakikatnya bantuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggerakkan seseorang untuk menolong kita. Nah, itulah puncaknya dari sekian ibadah kita, yaitu di dalam sholat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting kita memahami bahwasanya di dalam sholat itu ada dialog khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akan supaya kita itu lebih paham, lebih khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami dari setiap rangkaian ibadah sholat itu semuanya itu untuk kita, tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu untuk kita semua. Seperti kita misalnya dalam ibadah sholat, duduk di antara dua sujud, itu semuanya permohonan untuk kita, tidak ada untuk Allah. Rabbi yudhilli, Alhamdulillah, warhamni, kasihanilah, wajburni, dan selanjutnya itu semuanya hanya untuk kita, tidak ada untuk Allah. Itulah makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita beribadah, hakikatnya bukan untuk membebani kita, bukan untuk membebani kita, tetapi Allah itu sayang kepada kita. Maka Allah perintahkan kita, wahai hambaku, kira-kira bahasanya wahai hambaku, ketika engkau mempunyai persoalan itu, lakukanlah sholat. Karena di dalam sholat itu semuanya memiliki solusi di dalam sholat. Maka mindset kita ubah. Kalau selama ini mungkin kita ogah-ogahan atau dalam artian kita malas untuk menunaikan sholat, berubah mindset kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita Allah dengan kalimat begitu indah, pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Maka dari itu kita akan terpaut hati kita untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Dan sholat ini merupakan salah satu amal ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sebagaimana dijelaskan di awal, puncak dari sekian ibadah itu adalah sholat, dan sholat itu kunci dari semua ibadah. Kalau baik sholat kita, maka insya Allah semua amal ibadah kita itu akan baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti, kata Rasulullah SAW, as-shalat itu adalah ibadah sholat. Idza shalahat sholatu shalaha sa'irul amal. Apabila baik sholatnya, bagus sholatnya, maka semua amal ibadah yang lainnya akan ikut baik, akan ikut bagus. Tetapi sebaliknya, apabila buruk atau rusak sholatnya, maka semua amal ibadahnya akan rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita untuk memahami bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat, maka segera kita jawab panggilan sholat tersebut. Kalaupun mungkin secara hitungan kita, logika kita memiliki pekerjaan yang sangat tidak bisa kita tinggalkan, minimal jangan kita tinggalkan sholat. Walaupun tidak tepat waktu, tapi minimal jangan sampai kita tinggal sholat.
Karena sholat itu ibadah yang sangat. Tidak ada kesombongan seorang hamba yang paling tinggi ketika seorang hamba tersebut tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kemarin kami sampaikan tingkat kesombongan yang paling tinggi bagi seorang makhluk ketika dia menolak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah sebelum dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya itu bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa jawabannya Iblis itu? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada makhluk ciptaan Engkau ini. Khalaqtani min nar, sesungguhnya Engkau ciptakan aku ini dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan Engkau ciptakan Adam itu daripada tanah. Maka aku lebih baik daripada Adam Malaysia. Ketika iblis itu menolak perintah Allah, maka di saat itulah iblis itu menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis saja menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada makhluk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Allah, bukan kepada makhluk, sujud kepada pencipta kita. Lalu kemudian kita menolak, maka sungguh kita lebih takabur, lebih sombong daripada iblis. Nauzubillah. Itu artinya penting sekali untuk memahami bahwasanya ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka segera kita tunaikan ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang takabur, menjadi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Nauzubillah. Mungkin demikian penjabaran singkat yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama. Mungkin ada waktu beberapa menit, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, seandainya bisa kami jawab, insya Allah bisa kami jawab. Tapi kalau tidak bisa, mohon maaf. Ambil dikit juga ya, jangan banyak. Ya saya. Apa yang disampaikan Pak Ustaz, kita perhatikan sejak Amin. Ya kan? Ya seperti tadi ucapan selamat. Bapak tadi selamat assalamualaikum. Oh ya. Kita selamat. Assalamualaikum kita ucapkan waalaikumsalam. Ini ada rumusnya. Ya. Mungkin bapak-bapak tadi juga seperti itu ya Pak Dil. Ya. Nyengir aja. Itu Pak ya. Nah itu ya apa itu dapat ilmu baru bagi saya. Nah itu tujuannya Pak. Ya berhubung ya seperti kami tinggal di kawasan ini, ya di sini itu 40% yang sesuai dengan apa kita yang agama yang dianjurkan, tapi yang lain tidak punya. Ya apa ini jawaban kita, mereka akan sering mengucapkan selamat mengikuti Pak Imam, selamat mengikuti, Fikrilah, selamat beribadah. Ya, maksud saya itu ya ucapan kita sebagai umat muslim, apa kita juga, apakah iya kata itu? Itu yang berikutnya lagi Pak. Ya, jadi apa itu? Misalnya kita mau bertamu, ya, atau orang mau bertamu, budaya kita kan, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu maksud saya Pak, ya. Idianya atau itu berapa kali kita mengucapkan assalamualaikum? Banyak nih Pak ya. Tidak apa ya. Nah itu tadi menarik sekali ya, seperti sholat misalnya. Ya saya pernah Pak pernah tua ya. Tapi belum pernah dapat ilmu dari Pak Ustaz. Pernah ngomong
terima dengan ini yang omongan orang itu sholat adalah yang agama. Banyak di antara kita, terutama yang orang muda yang suka sekali seperti orang dermawan Pak, ya masuk ke masjid, bisa saja nyumbang sebut ya, setiap tahun itu kurban, ya, ke panti asuhan, ya. Tapi saya pernah ngomong Pak itu, Pak Ustaz, ya tinggal lagi itu mantapkan sholat. Dia langsung menjawab, itu lain ibadahnya. Apa ada kaitannya Pak? Ya orang yang kurang sholat atau tidak sholat, dia melaksanakan apapun mengerjakan ibadah amal-amal yang itu maksudnya. Seandainya amal yang disedekahinya ya masih muda, nanti setua sudah agak tua atau baru sudah sholat, itu dicatat tak malaikat kira-kira apa dibuang aja karena waktunya udah lama, misalnya jauh sanggup dihapus apa yang sebelumnya berapa ini banyak sekali ya tidak aja dulu tapi kalau mau pulang diingatkan kalau tidak salah dapat pertanyaan iya ya Pak diingatkan karena ini lupa pertanyaan jawab jadi sebenarnya harus sedikit lagi Pak. Oh ya. Ya waktu kita bertemu. Nah, saat kita berpisah apa kita? Nah, sudah Pak. Dan saja. Ya, yang pertama tadi tentang salam, waalaikumsalam tadi Pak. Ya. Ya itu kan penjelasan dari para ulama itu assalamualaikum itu memiliki alif lam di awalnya itu alif lam untuk menyebutkan menegaskan bahwa di situ kalimat yang ma'rifah, maksudnya kalimat yang khusus dimohonkan keselamatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bermohon kepada Allah supaya Allah itu memberikan keselamatan. Maka afdolnya kita menjawab itu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an tadi, fa'ayyu bi ahsani minha. Jawab salam seseorang tadi dengan yang lebih baik. Awrudduha, kalau tidak sanggup, kita lebih baik minimal yang sama, yang setimpal dengan orang yang memberikan salam. Maka yang setimpal dengan kalimat assalamualaikum itu dengan kalimat waalaikumsalam. Itu dengan kalimat yang memiliki alif lam juga, yang berbentuk ma'rifah juga masuk kalimatnya. Maka kita bermohon kepada Allah, artinya semoga Allah juga memberikan keselamatan untuk kamu. Ya, maka di dalam riwayat itu banyak, di dalam riwayat hadis itu disebutkan ketika seseorang menyebutkan assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu kan berapa itu pahalanya. Kalau kita mengucapkan waalaikumsalam saja sama artinya 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 gitu lagi kira-kira. Nilai-nilainya ketika kita menjawab itu mengenai bentuk kalimat waalaikumsalam. Kalau kita menjawab waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagi kalian, maka bentuknya itu nakiro. Nakiro itu umum, tidak dipermohonkan khusus kepada Allah. Semoga orang itu selamat juga, tetapi keselamatan itu tidak khusus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sebanding dia dengan orang yang memberikan salam dengan yang menjawab salam. Maka yang sebanding itu dengan kalimat waalaikumsalam. Itu mengenai salam. Kemudian ketika seseorang ingin berpisah, apakah boleh dia mengucapkan salam? Sangat dianjurkan, karena salam itu bentuk doa kita. Semoga diberikan keselamatan bagi kalian. Dia sangat dianjurkan juga ketika bertemu dan ketika berpisah. Selanjutnya tadi untuk pintu berapa banyak? Kali. Ya, di dalam riwayat itu yang kami baca tiga kali. Ketika seseorang 3 kali memanggil tidak dijawab oleh tuan rumah, maka tinggalkan. Tinggalkan, nanti datang lagi 3 kali. Assalamualaikum, belum dijawab. Sekali lagi, assalamualaikum, belum dijawab. Ketika 3 kalinya tidak dijawab, maka
maka kita tinggal. Itu batas. Jangan sampai kan ketika kita bertamu itu lah 10 kali jawab, lah 10 kali salam dan jawab, digedor keluar pintu. Ketika seorang menjawab bukannya jawab salam dengan baik, marah dia. Maling. Tidur bisa. Nah, itu yang kedua Pak ya, tentang salam 3 kali ya. 3 kali kita mengucapkan salam, ketika tidak dijawab maka tinggalkan. Dan adab kita ketika bertamu, walaupun pintu terbuka, yang boleh kita nyelonong masuk dalam. Ya. Bahkan di dalam adabnya itu tidak boleh kita menyingok ke dalam rumahnya, tidak boleh walaupun pintu terbuka. Ketika kita bertamu, maka adab kita itu jangan nyingok ke dalam dulu, di pinggir pintu dulu, salam dulu. Ketika seseorang menjawab baru di situ kita berinteraksi. Artinya walaupun selama ini kita ada walaupun sampai buka pintu ya. Ini perlu dihindari, perlu dihindari. Tetapi kecuali kalau seandainya sudah makhluk biasa, sudah biasa, misalkan dengan keluarga yang sangat dekat dengan kita, tetangga sebelah rumah, yang sudah akrab biasa kita, yang sudah akrab, yang tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau kita kan biasa kita berinteraksi karena akrab dekat dengan kawan tadi. Ya, assalamualaikum, buka pintu dewe, langsung dalam kamar. Ada kopi tapi yang tidak menimbulkan fitnah, Pak, ini perlu dipahami dulu. Kalau akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik dihindari. Dan harus dihindari, bukan lebih baik, harus dihindari. Tapi kalau sudah biasa, misalkan kita itu apa sama-sama bujang, biasanya apa itu? Bujang kan langsung assalamualaikum. Langsung kopi dewe dulu, Pak. Ada dikit lagi Pak. Kamu selesai. Tidak. Kalau kita Pak, yang boleh kita dulu. Iya. Kadang kita itu Pak maaf ya, kalau boleh kita jawab, ya alasan itu tapi lucu. Tapi itu benar terjadi. Kita di kamar mandi Pak. Mana orang? Tapi kita tidak menjawab. Apa boleh kita jawab? Waalaikumsalam. Kawasan di tempat-tempat yang tidak diperkenankan, tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan tahu sama itu. Yang ketiga yang ketiga mengenai apa? Yang mengucapkan selamat tadi nah. Sesama pada dari Muslim. Ya kita Lebaran, banget. kan sering lewat SMS. Kadang ketemu yang lain, ya Taman Idul Fitri. Kalau dia mengucapkan salam secara tegas seperti tadi Pak, ada teks hadisnya itu ada. Ketika seorang yang mengucapkan salam itu, idza sallama alaikum yahud wan nasara. Kalau seandainya seorang Yahudi dan Nasara mengucapkan salam, maka perhatikan kata Rasulullah SAW. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum, artinya orang itu mendoakan kita celaka. Kalau dia mengucapkan kalimat assalamualaikum, maka kita jawab dengan jawab wa'alaik. Cukup jawab dengan alaik, wa'alaik. Semoga Allah juga memberikan apa? Celaka juga bagi Nah, kalau seandainya dia mengucapkan salam, sebagaimana salam biasa kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita ikuti saja hadis Rasulullah SAW. Ada memang sebagian pendapat ulama yang membolehkan kita mengucapkan waalaikumsalam, karena dia benar mengucapkan salam itu. Nah, tetapi kita untuk antisipasi ucapkan saja kalimat waalaikum, ya, tanpa dilanjutkan waalaikumsalam. Nah, itu tentang salam. Kalau seandainya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, nah, itu kalimat yang umum, kita jawab saja sama-sama. Bagaimana jawaban kita? Kalau dia mengucapkan salam, yang lain apa itu yang selain selamat Idul Fitri ya bos? Minal aidin wal faizin, sama-sama jawab seperti itu. Kalau dia mengetuk pintu rumah kita dan kita belum tahu, maka afdolnya itu Pak, ketika kita menjawab salam itu ketika kita buka pintu.
buka pintu dan tahu orangnya, baru kita menjawab Waalaikumsalam. Ada mungkin sebagian kita temui kalau kita sanjo gitu berkunjung ke kami dulu pernah berkunjung ke ustaz, ke guru-guru ya. Dia itu menjawab salam ketika sudah buka pintu. Buka pintu Waalaikumsalam, karena dia ingin mengetahui siapa yang mengucapkan salam. Nah, itu salah satu adab kita. Mengenai sholat, bagaimana sholatnya ketika seseorang tidak sholat, dia banyak beramal ibadah. Apakah amal ibadahnya itu terhapuskan? Tentu tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berbuat zalim. Ya, tentu tidak dihapuskan amalnya. Tetapi tolak ukurnya tadi ya sholatnya. Yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat. Kalau dia tidak lulus sholatnya, maka amalan yang lainnya pun demikian. Kalau kita mengambil teks hadis tadi, wa idza fasada sa'iru amal. Kalau seandainya rusak salatnya, maka rusak juga seluruh amalnya. Mungkin itu singkat jawabannya yang bisa kami sampaikan. Kopi lagi. Kopi lagi dulu. Nah, apa kita panjang waktu baik. Kami itu sebenarnya ini untuk tadi karena khawatir kalau hari minggu biasanya undangan, nanti itu mungkin aja pakai. Tapi kalau saya punya waktu yang luang, kami juga itu kan terjadi. Saya pernah dengar bahwa sebaik-baik mencuri itu adalah mencuri salam. Aku pernah dengar. Nah, itu kalimat Allah Ta'ala kalau seharusnya kami belum menemukan itu biasanya disampaikan oleh para ulama. Para ulama menyebutnya demikian. Salah satu kami pernah mendengar ya, ceramah saya demikian. Mencuri yang paling baik itu adalah mencuri salam. Sebetulnya hakikatnya itu bukan mencuri, Pak. Kalau salah turut mendoakan orang tersebut. Tetapi bahasanya ya mencuri, jadi ya bahasa itu bahasa kiasan yang lucu saja.